Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Ini ada Om Priyo Utomo Laksono. Ini ada kayaking teman saya dulu. Entah kenal kapan nih kita dulu ya? Pertama kali ya? Nggak tahu deh, kayaknya Swina yang ngundang ke Jatiluhur bukan? Bukan, sebelum itu kali. Sebelum itu ya? Kan sebelum pendidikan Wanadri, pendidikan Esar kan? Sebelum. Sebelum itu ya? Malah saya kenal Om Ferry di luar urusan Wanadri. Oh, oke. Jadi Priyo adalah anggota Wanadri, dia sekarang menekuni kayaking ekspedisi, kayaking perjalanan. Jadi lebih ke adventure ya, kayak jelajah. Kayak jelajah adventure. Ini kita lihat nih kayaking siap. Kita sekarang ada di Danau Situ Cilenca, Pangalengan, Jawa Barat. Sebenarnya dingin sih, saya pakai kaos pendek juga kerasa dingin. Ya, tapi demi gaya nggak apa-apa lah. Ya, kenalin Om Priyo nih Om, bisa Halo. kenalin nggak ini apa nih jenisnya nih? Halo, oh ya ini kayak kan yang ada di kita atau yang saya tekuni ini nih kayak laut ya, maksudnya sea kayaking atau sea kayak. Bukan berarti kita harus dikayak, tapi ini desain untuk desain untuk jelajah di laut. Tapi kenyataannya kita juga pakai juga di danau besar maupun di sungai besar juga bisa kita pakai. Bedanya apa yang di laut sama danau sama air sungai? Bedanya apa kayaknya? Oh, kalau jenis kayaknya itu tuh karena sebenarnya simple aja. Kayak laut itu tuh kita perjalanannya mau panjang, jadi biasanya dari satu pulau ke pulau lain atau dari pesisir sudut satu ke sudut yang lain. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga supaya lurus nyampe, atau sebenarnya nggak harus lurus. Intinya kita mau suatu arah dan kita akan maju dayung gitu. Nah, kalau kayak sungai, jadi kayak sungai itu didesain untuk belok. Manuver ya? Untuk manuver karena kita didorong arus. Jadi itu makanya kayak sungai itu bantet, dasarnya itu tuh bulat. Jadinya supaya diginiin dikit dia udah respon belok. Okay. Karena maju udah urusan arus sungai. Jadi itu membedakannya pertama ukurannya ya, dia lebih pendek pertama dan lebih gendut gitu. Lebih bulat. Cembung. Ya, lebih cembung. Gitu. Ini kan ada perbedaannya. Open water sama close water tuh maksudnya apa? Kayak untuk open water itu seperti apa? Close water seperti apa? Oh, sebenarnya sih bukan close water. Ini juga sebenarnya Situ Cilenca danau ini close sebenarnya ya. Tapi sebenarnya flat water sama berarus ya. Biasanya kan maksudnya gitu. Nah, jadi perbedaannya itu sebenarnya desainnya adalah ini untuk kayak perjalanan panjang atau pengarungan sungai. Jadi white water lah ya, white water sama ini touring white water sama touring ya gitu. Perbedaan kayaknya biasanya untuk touring pasti lebih panjang karena makin panjang itu makin lurus perjalanan kita gitu. Dan durasinya lebih lama pasti ya, dayungnya ya. Durasi dayungnya ya biasanya lebih lama ya. Okay. Ada untuk yang serius perjalanan si kayak ya. Bisa jelasin nggak Om, ini apa perlengkapan standarnya apa sih kalau kita mau aman berkayak? Oh, yang nomor satu pokoknya yang penting yang tidak wajib banget itu pelampung ya. Dan pelampung iyalah semua kita kan selalu itu. Oke. Pelampung ini ya? Iya. Oke, jadi pelampung ini penting banget, dan kalau kita sih di sea kayaking nggak boleh meskipun sumuk atau apa ya nyebur aja kayak kenapa gimana caranya supaya nggak sumuk, tapi nggak boleh ngelepas ini. Dan kita juga nggak mau si kayaker yang beneran itu nggak mau difoto-foto ketika nggak pakai atau gimana, soalnya takut ngajarin nggak bener karena edukasi ya. Bagi kita penting banget pakai. Ini kayaknya beda banget ya. Kalau saya kan suka naik perahu tuh di pulau-pulau, kayaknya beda banget si life jacketnya dengan life jacket yang biasa di perahu umum gitu loh kita pakai. Kayaknya ini lebih kokoh dan lebih kuat ya. Iya, jadi kalau bahasa internasionalnya kan personal floating device ya. Personal floating device itu tuh kan ada kelasnya gitu. Ada ya kelas 1, 2, 3 kurang lebih singkatnya. Kelas yang kita pakai untuk
small boating atau penggunaan kapal-kapal kecil ataupun sailing itu kelas 3, di mana itu potongannya tidak membatasi pergerakan tangan. Itu sebabnya di sini nggak ada yang leher naik begini gitu. Iya ya. Tapi itu Jadi tali aja, tali ya. tali. Jadi ini pergerakan ini leluasa, bukan yang besar di sini. Iya. Nah, tapi itu ada, kalau nggak tahu di Indonesia hukumnya seperti apa. Sebenarnya kalau normalnya itu sebenarnya ada hukumnya tuh. Jadi tipe 3 itu tuh hukumnya untuk small boating. Tapi kalau misalkan dipakai untuk di oil rigging misalnya, itu nggak boleh secara hukum. Oh gitu. Pakai ini itu nggak boleh. Atau lepas pantai banget gitu ya, cari ikan, cari tuna apa gitu, nggak boleh pakai yang ini. Kenapa? Oh, karena ini berasumsi tidak terlalu jauh dari coast. Iya. Ini ada pisaunya nih. Ya. Pisaunya untuk apa tuh? Oh, kenyataannya sih sebenarnya skenario yang paling seru, yang paling keren sih ya, kita kesangkut sesuatu, kita harus melepas gitu ya. Tapi kenyataannya kita kan petualang nggak seru, nggak gitu seremnya. Why are you running? Why are you running? Kadang-kadang kita motong mangga, motong bungkus snack, Cabe gitu ya, Iya. tomat ya, bikin sambal. Iya. Tapi ini juga model sekarang tuh ada untuk buka ini segala macam. Skrup. Jadi life jacket tuh harus ada periwitannya ya, ada sempritnya ya. Ya, ya dianjurkan ada periwitannya. Kalau ini mah nggak, artinya ya bisa jadi perlu, bisa jadi enggak. Tapi kalau memang mau si kayaking jauh-jauh, mau menjelajah dan berhari-hari island hopping, itu bagusnya sih lengkap ya. Oke. Itu periwit untuk apa gunanya? Oh, periwit ya untuk Darurat. ya darurat, Memberitahu posisi ya. jadi kalau kita ngambang-ngambang di laut berhari-hari kan kita bisa nyemprit-nyemprit orang supaya datang. Oke, sekarang kita ke boatnya nih, Apa yang harus kita ketahui nih soal boatnya nih? Oke ya, boatnya itu kadang-kadang si kayak itu sebenarnya memang ada yang tandem ya. Tapi yang standar kan untuk satu orang satu, dan ini ada kompartemennya, ada bagasi ya. Jadi kegiatan berkayak laut dan berkayak jelajah itu tuh berasumsi bahwa kita perlu banyak bawa perbekalan, sama bawa tenda segala macam. Jadi ini kapasitas tampungnya cukup leluasa. Oh gitu. Jadi ini ada logistik ya? Logistik belakang sini. Jadi Ini apa nih? itu untuk yang nggak perlu kedap-kedap banget. Jadi bawa jeruk kayak Oke, ya. Yang bisa GoPro, diambil ya? GoPro Ini boleh. jangkauannya lebih gampang ya? Iya, jangkauannya lebih gampang. Tapi jangan taruh kamera yang nggak non waterproof ya. GoPro Ini juga fungsinya sama nih? sama. Jadi ini ada bagasi di sini sendiri. Sini jadi tiga kompartemen. ya? Jadi itu juga yang membedakan, itu juga Om Ferry kayak sungai itu tuh dia nggak, karena pendek, nggak ada ruang untuk bagasi kan. Jadi dia di dalamnya harus dikasih semacam kayak balon tuh, floater, supaya kalau jatuh masuk air itu tetap ngambang. Nah kalau kayak laut ini mah kan ada bagasinya, jadi ini nggak akan tenggelam sebenarnya, kecuali bocor ya. Dan udah bego banget lah kalau sampai ini bisa bocor. Tapi intinya ini si kayak ini sebenarnya nggak bisa tenggelam selama bagasi ini itu nggak bocor. Ini untuk apanya dong? Oh, itu fishing rod kalau ada yang sambil mancing juga. Oh ya. Oke, kalau gitu ya, ini berarti semua ini didesain untuk keperluan survive dong ya? Ya kurang lebih gitulah. Jadi semacam ransel, tapi sekalian alat jalan juga, tapi alat bawa juga. Oh, itu yang membedakan ya. Jadi yang untuk sungai atau arung jeram gitu ya, sama ini memang seperti kita naik gunung. Ini adalah ranselnya. Jadi ranselnya nih panjang. Ranselnya nih adalah kayaknya itu sendiri. Segala keperluan kita ada di sini.
Jadi bisa berapa hari nih kalau satu set ini kalau kita jalan biasanya? Sebenarnya kalau ini banget ya, kalau petualang yang buas-buas banget sih, temen saya ada yang bilang punya untuk karbohidrat aja ya, yang kayak beras atau tepung apa kayak gitu, itu sih bisa untuk kebutuhan 1 bulan. 1 bulan? Wow. Tapi maksudnya itu yang ini ya, yang karbohidrat. Jadi untuk ininya kita nyari lagi, kayak misalkan ikannya atau sayurnya, jadi kita nyari lagi. Tapi kalau yang bawa pasta lah, bawa beras Indomie lah. ya? Iya, Indomie. Indomie bisa berapa karton nih? Ya, beda-beda rasa nih di sini. Iya. Rebus nih, goreng. Tapi biasanya yang jadi pengalaman saya sendiri perjalanan dan bawa logistik, ya sama seperti pendaki gunung lah. Yang paling nyebelin apa? Bawa air minum. Oh, betul. Iya kan, itu kan jadi itu berat banget kan, berat banget. Nah itu apa namanya, kita makanya ada seninya si kayaking itu salah satunya kita planning lihat peta, terus kita juga mikirin di mana ngambil air, apakah perlu digondol terus air dari awal sampai akhir atau ada titik-titik di mana kita bisa isi air, karena kita kan di laut ya, jadi air asin. Sama dong kayak naik gunung dong, kayak Iya. mountaineering sama dong berarti. Bener. Pendekatannya. Jadi Ada perencanaan, ada logistik, ada titik-titik ini tujuan. Gitu. benar. Jadi maksud saya itu yang kadang-kadang saya sebagai dulu yang ada sedikit pendidikan tentang mountaineering, jadi saya lihat apa yang dilakukan dalam si kayaking ini banyak miripnya dengan proses pendakian. Malah lebih mirip, banyak pendaki gunung Indonesia itu kan yang juga rafter arung jeram ya. Tapi sebenarnya bahwa ini satu kayak satu orang, perjalanan pembagian logistik dalam satu tim itu dari kayak, kamu bawa berapa, saya bawa yang mana, kayak gitu. Itu tuh lebih mirip distribusi logistik ketika kita naik gunung ketimbang arung jeram. Jadi sebenarnya naik gunung sama ini itu lebih bersaudara ketimbang sama arung jeram. Ya itu catatan ya. Jadi kalau kayaking ini ya lebih ke petualangan, lebih ke durasi lebih lama, lebih gimana persiapan merencanakan logistik, mencari titik air, sama seperti ketika kita merencanakan naik gunung. Oke, walaupun kita mungkin nggak pakai hari ini, tapi sebentar. Walaupun kita nggak pakai hari ini, ada yang namanya spray skirt. Spray skirt itu adalah untuk nutup kokpit kita ke badan kita. Jadi cara makainya kurang lebih kayak gini. Namanya juga spray skirt kan. Jadi kayak apa namanya? Kayak tutu. Kayak tutu, kayak skirt. Karena kalau lucu-lucuan anak apa namanya? Anak balet nih. Anak balet biasa kayak gini. Makanya lucu-lucuannya orang kayaking itu man in skirt ya ini. Nggak cuma orang Scotland doang. Nah jadi kayak begini. Terus ditutup begini. Nah ini. Oh, so cute. Tapi apa namanya? Nah ini kalau apa namanya di laut ini penting. Ada kuncinya lagi ya? Atau di perairan yang. Ada setelannya. Ya ada di perairan yang besar. Oh, sorry ini belum ditutup. Ini enaknya ini apa ya? Lu kalau kentut baunya nggak kemana-mana. Nanti tunggu mendarat dulu baru Baru dibuka baru dirapel ntar. Iya jadi kayak gini, ini supaya splash airnya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu banyak banget ke dalam. Kita nggak akan tenggelam memang, tapi ngecembeng air di situ nggak enak. Sama sebenarnya kalau di negara subtropis sih dingin ya, air kalau masuk ke sini dingin. Tapi ya gitu, kalau kita terbalik jatuh ya tinggal gitu aja terus. Tapi kita hari ini cuma di danau, jadi kita nggak usah pakai ini. Aman ya? Aman. Ya. Aman, nggak pakai skirt apa? Skirt ya, nggak pakai skirtnya. Itu aman sini. Artinya kalau danau yang segede Danau Toba sih tetap harus pakai. Tapi kalau danau kecil kayak gini, nggak splash, nggak. Oke, terus selain itu juga Om Ferry, ini harus disetel kakinya Om Ferry dulu. Jadi ini nggak bisa kelihatan mungkin kalau di kamera, tapi jadi apa yang kadang-kadang orang suka nanya apa sih bedanya kayak sama kano. Kano itu kan biasanya
sebenarnya paling enak tuh, paling gampang dilihat makan dayungnya ya. Kalau kano itu satu bilah ya. Tapi selain daripada itu tuh, yang membedakan kayak dengan sampan-sampan yang lainnya, sampan-sampan jenis lainnya, kayak ini nih kita kayak titik pengendaliannya atau titik tumpu di badan kitanya itu tuh khas. Enggak, jadi khas. Jadi gini, kalau yang lebih ini saya kalau di dalam ini ya, di dalam ya. Jadi di dalam ini kayak itu kaki ini harus menyentuh titik tumpu. Jadi kaki harus menyentuh titik tumpu, dan juga satu lagi dengkul juga harus menyentuh. Jadi ada setelannya di dalam, setelan untuk injakan kakinya. Iya. Ya. Jadi kayak dudukan mobil gitu, ada kayak kita nyetir mobil, joknya bisa dibaju mundurin. Kayaknya sama kayak gini, bener nggak? Iya betul. Nah jadi itu kayak itu harus memijak kaki di kaki kita memijak, tapi dengkul juga memijak. Itu efeknya apa dalam pengendalian itu, jadi distribusi otot atau tenaga kita nggak sepenuhnya di bahu kita. Kaki juga semuanya. Jadi kalau kita menyentuh, kalau kaki ini menyentuh, dengkul ini menyentuh, dan kita dayung itu tuh kurang, harusnya badan atas kita itu cuma bekerja separuh, 50% aja. Separuhnya lagi jadi torso kita karena kita tersentuh. Nah kalau nggak menyentuh dan santai gini aja, baru itu berat banget di tangan. Itu yang dialami Om Ferry dulu. Iya. Karena itu kayak inflatable kan kaki nggak ada, Iya, kaki nggak dengkul nggak ada. Gitu. Ya, jadi semuanya. Iya. Wah, saya pernah kayak dulu jatuh luhur seharian. 2 hari sakitnya nggak hilang di sini untuk ngedayung. Jadi karena bebannya di sini semua. Kalau sekarang bebannya dibagi rata nih, pantat, kaki juga sama bahu. Itu Betul. Sekarang moga-moga nggak ngilu lagi kayak kemarin. Sekarang Om Ferry harus atur kakinya Om Ferry dulu, gitu Om Ferry ya? masuk. Waduh, baru begini aja udah nggak stabil. Ya, udah. Oh, gua kegedean kayaknya. Oh gitu, setelannya di mana? Di sini? Enggak, jadi ini ada tuas nih, tuas warna merah nih. Nah ini diputer ke atas, nah ini giginya baru bisa dimaju mundurin. Oh gitu. Maju mundurnya pakai kaki aja? Pakai kaki atau pakai tangan bisa. Oh gitu. Tuasnya diputer gini. Oh, ini harus balik, harus fleksibel juga tuh. Dibuka dulu Dibuka aja dulu nggak nih, ini gawat nih. Begitu. Wah ini harus ini loh. Nah, jadi sekalian stretching kan? Dia apa kayak sini dibantu dulu. Jadi ya Om Ferry kakinya udah kena nih. Nah kan, tapi dengkul tetap harus ke sini ya. Dengkul harus gini, terus gini. Iya. Yang kiri belum ya. Jadi ini yang mana? Sekarang ditarik ke belakang? Tarik ke belakang dikit. Nah, segini ya. Udah, oke, Udah bentar. enak. Saya kunci. Bentar. Kunci nggak sih? Kunci. Oh, belum. Udah keras kok. Belum. Kayaknya ini dibawa ke kamar enak juga untuk kasurnya. Nggak harus di laut kok, nggak harus di air. Oke. Nah, yang Udah ya? kanan kunci Yang ya? kanan udah enak. Oh, belum dikunci. Wah ternyata ribet juga ya, ada setelan-setelannya. Ini sama kayak ransel kita, ukuran torsonya gimana, ransel kan bisa di setel. Oh, oke sip. Kalau bentar. Oke, ini kunciannya yang agak ribet. Oke. Bentar. Oke. Yang jepit-jepit. Aman ya? Enggak, si tuasnya yang salah. Oke. Oke, siap ya. Oke, udah. Jadi begini nih, sudah saya ya. Jadi dengkul ini neken kemari ya. Iya, Jadi dengkul ini neken ke sini. Terus kaki neken lagi, pantat tekan tangan gitu. Jadi kenapa waktu saya dulu dayung pertama, ternyata kayaknya beda. Gak ada injakan kaki, jadi semua beban di punggung saya. Jadi pulang 2 hari baru hilang pegelnya di sini. Kali ini kayaknya lebih enak nih. Coba berenang juga asik. Terus ini Om Ferry megang dayung. Habis ini mumpung daripada belajar di air, belajar di sini dulu. Megang dayung kurang lebih cara
cara menentukan kemana kejauhan apa enggaknya, itu tuh kurang lebih gini lah, taruh kepala, terus bentuk 90 derajat gini. Nah jadi kayak gitu megangnya. Taruh kepala. Nah berarti di sini udah. Sini ya? Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Terus ya kayak begitu kurang lebih. 90 derajat ya. Oke. Oke, ya jadi kayak gitu. Jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu gini. Oke ya. Ya, Dayung. Sip, Oke, gotong. Oke, kita gotong ke air ya. Sorry nih, gue bukan nggak mau bantuin. Nanti daripada salah. Daripada salah. Oke, ini aja. Lepas gini aja. Oh, itu mau kerosot gitu? Enggak, soalnya tergantung permukaannya. Kalau cuma rumput-rumputan mah nggak akan ngerusak. Tapi kalau kerikil-kerikil jangan. Yang paling di YouTube tinggal diperosotin aja. Itu kan di YouTube. Oke. Yuk. Mengendarai kuda supaya ngabret jalannya. Pada hari Minggu naik zaman istimewa aku jadi. Saya masukin dulu, nanti saya atur posisinya, baru Om Ferry masuk. Dulu ya. Maklum baru belajar ya. Nanti kalau saya sudah jadi juara dunia baru bikin tuh karier, masukin perahu ke air. Oke, lepas aja, Gur. Dia pasti berbalik ya, nggak akan mengkurap kan? Oke. Udah oke, saya atur aja. Tunggu dulu nih, kunci mobil gua masih di luar, bos. Kalau tas digendong ini nggak apa-apa ya belakangan ini? Nggak apa-apa, tapi nanti duduknya malah Duduknya susah masukin ya? aja dulu. Saya pegangin dulu juga boleh. Sorry. Saudara-saudara, Oke. masuk dari darat susah. Gimana? Sendal taruh sini aja nggak apa-apa ya? Iya, sudah. Nggak apa-apa, harus basah, harus tetap basah sih. Apa ya? Maksudnya mau nggak mau tetap Iya, harus tetap basah. Nah, kemarin gue naik di darat aja nggak bisa. Oh, harus. Bisa nggak pantat dulu, tergantung ukuran sih. Kalau pantat dulu masuk, coba duduk. Kayak Gitu mau ya? duduk tempat duduk aja, coba duduk sini dulu. Gitu. Masuk aja dulu pantatnya. Pantatnya kayaknya mending langsung aja deh. Gini deh. Oke, ya udah. Ya. Hop. Hop ya. Oke, Oke, udah. sekarang pegang dayungnya. Oke. Oke. Ingat ya, 90 derajat. Tas gue mana tadi? Karena Oh, handphone iya. di situ tempain aja. Apanya? Oke ya. Oke. Aman? Oke, dicoba dulu ini dipegang gini, terus digoyang-goyang gini dulu. Nah, kurang Hihi. lebih gini. Enak loh. Enak. Hati-hati. Oke Nah, ya. dorong aja pakai dayung gitu, ya betul. Om, mau nanya Om. Yuk. Kenapa milih kayak? Apa yang membuat jatuh cinta sama kayak? Sebenarnya sih gini ya, apa namanya, menurut saya ngambang-ngambang naik apa namanya, naik perahu itu tuh semua orang tuh seneng deh, maksudnya naik di atas perahu itu rasanya itu apa ya, jadi kita balancing, terus kita kayak ditimang-timang, itu tuh enak banget kan. Iya sih enak sih, goyang-goyang sih enak. Tapi ada satu hal lagi, kenapa kayak? Karena kayak itu kalau mengendalikannya dengan benar, itu kelajuannya dan kontrolnya itu enak banget. Iya Nah, banyak orang itu tuh stop duluan, kayak misalkan pergi ke tempat wisata kayak Cilencah gini, terus pakai perahu yang di itunya tuh
berat, Berat, capek iya. gitu. Jadi ya mereka kapok lah. Tapi kalau kayaking tahu cara makainya, Hah? itu ya banyak yang ketagihan juga. Gue belum stabil. Gue masih goyang-goyang Om. Oke, hati-hati, Oke, sip. pelan-pelan. Gila Bang. Kayaknya gampangan yang dulu ya gue pakai. Ya itu lebar. Jadi makanya ini memang lebih tipi, Gue hati-hati. membiasakan diri manuver dulu nih. Iya, tuh. betul. Asik. Belok kiri. Ada yang mau diamanin dulu nggak? Enggak ada. Nggak. Langsung aja. Ya, jadi kita coba maju mundur aja dulu. Lagi dulu ya. Mundur, kalau mundur itu nggak perlu diputer ya si Ini sendoknya. aja langsung ya. Iya gitu. Wih, kayaknya memang harus keseimbangan tinggi nih. Gue bisa ngerasain ya. Jadi bebannya di pinggang loh. Jadi keseimbangan tuh bener-bener di pinggang kita. Kalau kita nggak stabil, pinggang kita oleh-oleh ini nih. Itu yang bikin nggak stabil. Tapi kalau kita tenang ini ya, tuh kayak gini, ya lebih ini. Iya, dan juga sebenarnya kalau kita kaku makin mau jatuh. Jadi kalau kita santai itunya moncer gitu, dia jadi enak. Oke, dari tadi kan kita ngobrol nih dayung-dayung di tempat. Capek juga, nggak ada tujuan. Sekarang kita mau dayung kemana Om? Lakeside ya, Lakeside. Tuh, kita dayung di situ, nanti kita ketemu di sana ya, oke? Wah, udah bisa manuver gua, baru 2 jam tuh. Baru 2 jam nih. Oke. Ciao. Sampai ketemu. Horas. Aduh. Ini ngambang nggak? Ngambang. Apa? Ini GoPro. Pasti ngambang. Nggak ngambang. Keluarin dulu ya. Matiin dulu. Gila capek Bang. Dengkul gua gemeteran. Padahal dayung nggak sampai 2 jam. Oh iya. Cairan gula tubuh gua udah habis. Pulangnya lu deh, dayung ya. Gua nyerah. Aduh. Kita ngobrol di atas Bang ya. Sambil ngeliat ke sana. Oke. Nengok belakang istri ketinggalan. Mudik. Biar oke yang penting mudik. Om, kita ada di mana nih Om? Nah, kita lagi di Situ Cileunca. Situ Cileunca tempat saya juga salah satunya dulu. Jadi waktu pertama kali saya memulai bisnis urusan perkayakan itu tuh saya kan mulai dari yang paling dekat dari kota tempat tinggal saya di Bandung. Dan itu pertama tuh Jatiluhur sebenarnya. Nah, tempat kedua itu di Cileunca sini. Cuman itu waktu saya masih coba-coba ya. Jadi kan saya nyadar kalau orang Indonesia belum tahu kayaking. Mungkin kalau di laut-laut gitu mereka masih belum berani. Nah, jadi mulainya di sini dulu. Jadi waktu masih trial and error. Jadi sekarang di sini Cileunca sih kita cuma nyewain untuk dipinjam aja. Jadi nggak. Iya, jadi udah nggak bikin trip lagi karena udah terlalu kecil. Dan juga terus saya lebih lanjut saya kan sekarang di Raja Ampat, di Danau Toba, di Belitung juga. Jadi dari situ segmennya udah beda lagi. Sama nggak perahu mau kayak perahu ini yang disewain? Nah, yang disewa di sini sih enggak, ini yang lebih untuk keluarga. Jadi yang untuk inilah ya, untuk yang fun. Nah, untuk yang fun aja, jadi enggak jauh. Nah. Ini contohnya? Iya, yang itu. Itu namanya kalau di jenis kayak itu sit on top. Jadi maksudnya duduk di atasnya kayak kan, jadinya. Jadi kayak perahu biasa ya? Iya, kayak perahu biasa, ya? Betul. Jadi anti terbalik juga ya? Iya, ini lebih ngambang karena ruang udaranya itu ada di tubuh kayaknya gitu. Jadi kita nggak, kalau ini kan kita kan pakai sepatu nih, badan kita masuk kayak pakai sepatu. Kalau ini enggak, ini kayak kita duduk di atas
kayak balon di atas balon. Di atas balon bener. Jadi aman, lebih aman ini untuk bisnisnya, untuk rekreasi jalan-jalan di situ Cilenta, makanya akan lebih aman. Nah yang ini apa namanya, ini mah udah yang begini mah dari dulu orang Indonesia udah banyak yang punya apa namanya itu persewaan begini, resort udah banyak. Tapi ya gitu apa namanya juga dulu waktu kita masih coba-coba kira-kira pendapat orang Indonesia atau pasar Indonesia gimana tentang kayak gini. Tapi yang pasti nggak, lajunya lebih kurang ya dibandingin yang itu ya. Lajunya. Oh iya, kalau untuk ini tuh kalau yang sit on top kayak gini tuh kena angin, kena arus itu tuh bisa nggak jadi berat gitu. Jadi kalau tempat-tempat tenang, dam-dam tenang kayak gini mah enak banget. Tapi kalau untuk begitu ada arus dikit, begitu ada angin dikit itu jadi berat. Cuman nggak bisa terbalik. Ya enaknya itu. Jadi nggak yang takut, yang kurang takut resikonya tinggi, bisa gunakan kayak seperti ini, namanya kayak model apa? Sit on top. Sit on top. Artinya apa? Duduk di atas. Kalau duduk di bawah, yoga dong. It was at this moment that he knew he fucked up. Sekarang kalau visi bisnis Om, kalau visi bisnis ke depan gimana dengan kayaknya? Sebenarnya saya sih secara nggak secara khusus ke depannya itu ngincer hanya dari sisi kayak, dalam artian saya melihat kayak ini adalah suatu jenis wisata petualangan. Kalau kita bicara bisnis ya, wisata petualangan yang istilahnya apa tuh berpotensi baik ya, tapi saya sih saya sih lebih melihatnya, contohnya gini, maksud saya yang saya omongin, saya dibikin di Danau Toba itu bagus sekali untuk kayaking, tapi sebenarnya nggak cuma kayaking, kita mendarat, kita hiking gitu loh. Jadi saya nganggapnya bidang kayaking ini dalam bisnis wisata itu nggak secara khusus suatu bisnis kayak sendiri, itu harus jadi satu dengan ekosistem adventure lah. Adventure, ya. Oke. Bisa jadi kayak sambil mancing juga suatu saat ya. Om Priyo sendiri apa sih ke depan soal kayak ini apa? Iya, jadi itu tadi kalau untuk bisnis satu hal, tapi kalau kayaking sebagai moda petualangan di Indonesia, saya sih pengennya orang-orang petualang di Indonesia kan orang yang seneng naik gunung udah bagus, udah banyak kan, pengen bertualang sepedaan udah banyak segala macam. Nah ini si kayaking itu bagi saya cocok banget sama geografi Indonesia. Salah satunya juga saya punya kepercayaan ini, semakin orang nganggep dayung itu kegiatan mendayung itu semakin populer, semakin kayak sepeda, semakin juga mereka nyadarin bahwa perairan itu tuh depan rumah kita, bukan belakang gitu loh. Nah, jadi bayangin kalau misalkan ada perairan tempat kayak gini, misalkan ini tempat tinggal orang, ketika mereka mau bikin rumah, mereka akan berpikiran, saya kan mau main dayung, berarti desain rumahnya kan akan menghadap. Nah, kayak begitu. Ketika menghadap ke danau atau ke sungai, mau nggak mau bukan jadi tempat sampah gitu ya. Iya, betul. Kalau desain rumahnya membelakangi sungai atau danau, orang akan ngebuang sampah di belakang rumah kan gitu ya. Iya, betul. Ketika orang orientasinya ke air, maka air itu akan dijaga. Nggak mungkin di depan orang banyak sampah gitu. Iya, akan betul. membersihkan Jadi salah satu keuntungannya itu kayaknya ya, kalau kita menggiatkan olahraga dayung, orang juga akan menjaga lingkungannya. Jadi nggak enak lagi dayung-dayung di tengah sampah gitu, bener nggak? Iya, dan juga artinya itu, makanya saya suka jawab juga kalau orang, gimana secara hobi kayak. Sebenarnya saya lebih nganggapnya hobi mendayung ya, karena moda dayung itu kan ada SUP board, ada dragon boat, ada canoeing yang Canadian canoe gitu. Nah, saya harap nantinya bukan cuman si kayaking, saya malah berharapnya nanti kalau udah cukup momentumnya ada, saya pengen ada kayak semacam Canadian canoe gitu juga di tempat-tempat terutama di danau-danau besar di Indonesia. Ya, moga-moga harapannya terkabul ya. Oke, kita jalan lagi ke dermaganya yuk. Kita mau balik ke tempat tadi nih. Aku duduk di muka, duduk samping patutnya yang sedang bekerja.
Ini hujan barusan. Jadi perahunya kemasukan karena nggak pakai skir tadi. Nah ini cara ngeluarin airnya nih pakai pompa, Ada ada pompa pompa sini. khususnya. Oh sorry Guru. Oke. Oh kenceng juga ya, kalau begini kenceng ya. Wah. Ini mau bot-bot begitu juga lumayan punya beginian ya. Mau nggak perlu kayak. Udah harus kayak ya. Kok lang abis beneran. Hah? Dia airnya turun kemari memang ya kalau tempat datar ya. Iya karena ini kan nggak mentok di belakang. Kalau itu mah masuk ke belakang situ. Tapi tetap kalau yang ngecembang mah enak bawa ini. Iya spons ya. Bawa. Tapi jangan lupa juga bawa spons nih. Iya spons tuh penting. Untuk ngambil air-air yang menggenang di jok-jok nih. Ini enaknya kalau basah-basah gini kencing ya ketahuan nih. Warnanya agak kuning aja. Apalagi kalau kena COVID jadi nggak tahu bau-bau kan. Iya. Berarti punya Om Ferry juga harus dikosongin dulu. Oke siap, ya, sama. Wah ini banyak airnya nih. Tapi kok agak kuning? Oh dia narik, juga narik, ngeluarin, Iyalah. narik. Efektif banget tuh pompa nih. Karena narik sama neken tetap ini bekerja. Biasanya kan kalau pompa neken doang ini enggak. Tuh. Habis tinggal pakai spons. Oke. Boleh. Oke. Oke. Ya, kita balik ya kan. Oh, Kita nih mau balik nih. Oke. Ini mau pulang. Heeh. Sebelum balik, dayung balik pulang, ada quote nggak untuk penonton? Quote menarik lah, quote untuk memberi inspirasi kita semua. Oke. Kalau saya ini sih di Indonesia kan udah banyak nih orang yang suka naik gunung. Indonesia udah asik lah kita tempat banyak gunung, orang-orang pada mendaki gunung. Nah, kalau si kayaking saya selalu ngelihatnya kita kayak mendaki gelombang atau mendaki arus. Jadi coba yuk kita mendaki mengarungi lautan dengan kayak-kayak. Jadi cobain para pendaki gunung itu nyobain gimana serunya jalan-jalan lompat dari pulau satu ke pulau lainnya, nggak perlu nyebrang yang gede-gede, lompat aja dari pulau-pulau antar pulau yang dekat-dekat, buka tenda, camping di pantai, terus ngunjungin desa-desa, terus ngobrol sambil di laut lah, mau menjelajah laut. Jadi camping nggak harus di gunung ya? Ini nggak harus di gunung. Pulau-pulau juga bisa ya. Pulau-pulau. Dan pendakian kita bukan sekedar pendakian ya, tapi mendayung juga bagian dari penjelajahan. Iya, saya kira asik banget kalau orang Indonesia, karena orang Indonesia punya pesisir pantai yang begitu panjang, laut pulau-pulau yang begitu banyak. Ya harusnya bagi kita ini kegiatan dayung seperti kayaking ini udah selazim naik sepeda atau naik gunung. Oke. Nah teman-teman ya, kita negara bahari. Basicnya di bahari itu adalah mendayung. Kalau kita melupakan bayung, artinya melupakan negara bahari kita, melupakan kekayaan bahari kita. Oke ya, see you, cabut. Ini ya. Sorry. Remote-nya masih nggak? Ini, soalnya masih ada? Son. Oh, Oke. masih kering sih. Oh, oke. Emang perlu ini. Gue
jauh dulu. Karena gua udah bisa kok duluan. Apa aja biar ngirit. Makannya di pinggir jalan, bis lewat makanannya terbang. Mau mudik nggak punya duit, makan apa aja biar ngirit. Makan perutnya Bisa dong. Pegang. Oh iya saya. Oke yang penting udah Aduh, tonggo. Aduh, bikin asik. berhasil. Yang penting Keluar pertama nyebur. Yes. oke yang penting asik. Dadah. Sampai jumpa. Ada pengetahuan untuk ngedayung. Dan juga ini bukan di laut ya, cuma di danau yang tenang. Gimana kalau di laut yang ombaknya gede? Nyerah gua. Ciao.